melukai orang lain, melukai aparat. Apa tujuannya? Untuk protes, menyesal dengan apa yang mereka pilih. Entah mereka memilih atau tidak, buktinya Komeng dengan foto yang seperti itu menang jadi caleg. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi benar apa seperti yang katakan Ustadz Muammar Ma'ruf, bahwa pemerintah bisa jadi cerminan rakyatnya. Kita ingin mendapatkan pemerintah yang soleh, kita ingin mendapatkan pemerintah yang takut kepada Allah, tapi yang milih tidak takut kepada Allah. Buktinya mereka demo-demo. Apakah mereka akan memikirkan tentang 5 waktunya? Mereka demo campur baur laki-laki, apakah memikirkan tentang sholatnya? Coba kalian pikir, kalau kita menginginkan sosok pemimpin yang soleh, amanah, jujur, ya kita harus bercermin dulu. Akhir-akhir ini sedang ramai di sosmed ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece di hari kemerdekaan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz? Ini haram, ini adalah bentuk makar, bentuk pemberontakan, pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Tapi pemerintah zalim, bahkan rekening kita 3 bulan tak aktif pun akan diblok, tanah pun 2 tahun tak dipakai akan diambil. Zalim tu sebab apa? Siapa yang pilih? Kan kau juga. Biasanya yang komplain-komplain ni dia yang dahulu milih, akhirnya rasa tak puas hati, akhirnya dia yang komplain. Dan untuk dapat pemimpin yang saleh, yang bertakwa, maka rakyat dahulu yang bertakwa, kerana pemimpin cerminan rakyat. Apabila rakyatnya baik, insya-Allah Allah anugerahkan pemimpin yang baik. Itu sebabnya para sahabat dapat pemimpin yang baik, Abu Bakar, Umar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ni adalah orang-orang saleh. Kalau kita zaman sekarang tengok pemimpin kenapa jadi zalim? Kerana rakyatnya juga zalim, memakan sesama, ya kan? Rasuah di mana-mana, mula dari yang kecil sampai yang besar. Dari instansi, hampir setiap instansi rasuah ni dah memarajalela. Di kehakiman, di kepolisian, di sekolah-sekolah. Jadi mentaliti rasuah ni dah biasa. Kezaliman dah biasa. Siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia menekan orang-orang yang lemah dan miskin. Mentaliti rakyat seperti itu, akhirnya Allah timpakan pemimpin yang sebiji seperti mereka. So yang perlu diperbetulkan adalah betulkan rakyat. Apa yang dikata oleh Ustadz Muammar Ma'ruf ya benar. Oh enggak, kalau sekarang teman-teman, bukan memperbaiki dari diri sendiri, no. Bukan memperbaiki kualitas ibadah, bukan dengan memperbaiki kualitas iman, tapi seperti Felix Xiao, seperti fulan, si fulan, ngibarin bendera, apa namanya, bajak laut, One Piece, agar umat semakin terprovokasi. Oh iya, dia pahlawan kita, dia menyuarakan kebenaran, mari kita demo, kita bakar. Polisi teman-teman, dilempar pakai api. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau tidak ada semprotan air, bisa mati terbakar itu Pak Polisi. Innalillah. Siapa sebenarnya Khawarij? Siapa yang membimbing umat untuk demo-demoan? Siapa yang hobi teriak asah golok, asah pedang, keluar semuanya untuk demo besar-besaran? Ya Allah. Kalau orang-orang Salafi yang kalian teriaki Wahabi-Wahabi itu, mereka mengacah diri, mereka membenah diri dulu sebelum membenahi pemerintahan. Mereka taat kepada pemerintah, mereka patuh kepada pemerintah selagi dalam koridor jalan yang benar dalam beragama. Banyak yang jago teriak-teriak harga mati, NKRI harga mati. Dipilih Menteri Agama Yakut, dieluk-elukan teman-teman, teriak dia NKRI harga mati. Si paling jago teriak Wahabi. Apa yang mereka lakukan ketika orang andalannya, kemenaknya Yakut diperiksa oleh polisi dengan dugaan kasus korupsi? Teriak-teriak Wahabi, Salafi, Yahudi. Apa yang mereka lakukan ketika ada salah satu anggota atau ketua katanya di PBNU merapat ke Israel dengan beberapa orang yang diakui atau dikatakan cendekiawan Muslim? Foto salam-salaman, rangkul-rangkulan dengan orang-orang Israel. Sebenarnya Allah sangat mudah untuk menunjukkan kepada kita semua betapa bobroknya mereka itu. Namun apa daya, mereka juga kuat di dalam fitnahan, menjelekkan dan lain sebagainya. Allahul musta'an. Dan sekarang kita lihat mereka yang hobi demo-demo ini. Apakah ia dengan demo bisa membuat negara ini maju, berkembang, lebih baik, lebih taat, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, teman-teman. Hal-hal seperti itu hanya akan tambah merusak. Dan ketahuilah, ya, kita harus perlu tahu, orang-orang yang kalian teriaki Wahabi tidak pernah memprovokasi umat untuk membenci pemerintah, untuk menyerang pemerintahan, untuk demo sana sini, bakar sana sini. Tetapi mereka adalah orang-orang yang menginginkan negara ini mulia, tenteram,
tanpa adanya pertikaian, lurus akidahnya, jauh dari syirik, takayul, bid'ah dan khurafat. Itu cuma. Jadi sekarang kita bisa tahu. Jadi ya sudahlah, kita belajar saja dari pengalaman tahun 2019 saya mendukung mati-matian Prabowo, ijtima ulama selama saya masih menjadi muhibbin. Tapi sekarang saya sudah tidak mau ada di barisan seperti itu lagi. Ya, banyak orang kecewa ya karena pilihannya sendiri. Kembali lagi kepada apa yang dinyatakan oleh Ustadz Muhammad Ma'ruf. Kalau ingin memiliki pemimpin yang soleh, jujur, amanah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari diri sendiri. Kalau masih mereka yang milih-milih sana sini, demo sana, demo sini, terus apa lagi? Kampanye sana, kampanye sini, masih membiarkan laki-laki perempuan campur baur, kampanye joget-joget musikan. Jangan harap punya pemimpin yang soleh. Diingat itu, pasti sedikit-sedikit demo, bakar ban, bakar orang. Ya hampir tadi itu mau bakar orang. Innalillah. Jangan kira nanti video ini akan dipelintir-pelintir oleh orang yang benci pada Heri Plus. Oh, Heri Plus membela DPR yang begini. Enggak, saya tidak membela DPR. Saya hanya menyatakan pada kalian, DPR-nya seperti itu, pemimpinnya seperti itu. Itu semua perbuatan dari siapa? Siapa yang memilih? Yang memilih dia siapa? Yang memilih orang memilih dia siapa? Semuanya berantai dari kalian sendiri. Buktinya Komeng. Kejadian lucu teman-teman. Komeng dengan foto yang sedemikian rupa menang. Dia tidak perlu marah kalau melihat anggota legislatif, anggota DPR-nya, anggota ini, anggota itu, dan lain sebagainya. Mereka joget-joget, ketawa tiwi. Dari siapa pemulanya? Silahkan dipikir.